kamu kenapa minta di rolling ke belakang gitu, emang saya ngapain kamu gitu kan. Omongan dia tuh seperti itu. Terus aku jadi ngerasa sebenarnya emang gara-gara aku risih kan, cuman kan aku bilangnya ke dia aku tuh lagi PMS, tapi saya nggak mau kamu dipindahin ke belakang, pokoknya kamu tuh harus sampai hari terakhir di depan sama saya. Terus dia bilang gini, kamu nggak usah takut sama saya juga punya pacar kok. Jadi omongan dia itu sama aku tuh udah ngawur. Mau nggak apartnya saya bayarin, tapi ada syaratnya, nanti malam kamu ke kamar saya. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent Raditya. Wah, bersama saya ini, bintang tamu saya ini adalah seorang pramugari. Pramugari tulen bukan nih? Tulen dong. Luar biasa. Oke, kita nggak akan membahas dia dari maskapai mana, cuman kita akan membahas mungkin kisah-kisah yang pernah dia alami. Tema hari ini adalah pilot pacaran sama pramugari. Itu apakah fakta atau fitnah? Dan kita akan diskusikan pengalaman pribadi mungkin yang pernah dirasakan, karena saya sendiri mungkin punya pengalaman yang berbeda. Saya nggak banyak tahu, makanya saya menggali lebih dalam bagaimana sih namanya kan manusia di dalam kokpit, manusia di dalam pesawat ya Mbak ya? Iya, manusia ada laki-laki, ada perempuan, kita nggak pernah ada yang tahu apa yang terjadi. Oke, boleh kenalan dulu nih dengan Mbak siapa nih? Iya, saya Laura. Laura. Iya. Hai Laura. Hai Kapten. Wow, luar biasa. Sudah berapa tahun nih kerja jadi pramugari? Punya pengalaman kerja sebagai pramugari 3 tahun. 3 tahun. Iya. Wow, terbang pesawat apa aja nih? Saya punya type rating NG dan Airbus. Widih, Airbus berapa nih? Airbus 330. 330. Wih, terbangnya luar negeri terus nih. Ya seperti itu. Luar biasa ya. Cabin junior atau cabin senior? Junior. Oh, junior iya. Ya, menuju senior. Nggak tahu juga. Ya, sudah cukup banyak terbang. Banyak di pesawat. domestik, internasional, regional sih, lebih ke regional daripada. Sudah banyak mengalami jatuh bangun juga ya. Banyak. Turbulence yang ekstrim. Oh udah. Ya. Pas lagi duduk di belakang. Di belakang, di depan. Yang paling ekstrim pasti di belakang. Di belakang itu kerasa banget sih. Oke Laura, mungkin saya mau menggali sedikit tentang cerita. Bagaimana sih cerita percintaan di kokpit? Banyak nggak sih pilot pacaran sama pramugari? Banyak, yang sampai nikah juga banyak. Itu banyak banget, itu udah hal yang lumrah lah. Lumrah ya? Karena namanya kita bekerja kan, kita menghabiskan waktu itu setiap hari itu hampir setiap hari itu ketemu ya orangnya, krunya itu lagi gitu ya, lingkungannya, ruang lingkupnya di situ-situ aja. Jadi ya nggak jauh-jauh cinlok sih. Banyak ya, soalnya kita terbang tiap hari sama-sama ya. Iya kan. Pengalaman apa yang pernah dirasakan selama you terbang? Apa yang Anda pernah lihat? Boleh nggak kita ceritakan? Sebenarnya kalau soal percintaan kayak gitu-gitu ya, ya sebenarnya sama aja sih. Jadi ya deket-deket ya, flirting dikit, chat gitu, chatting, tahu-taunya itu sebenarnya diawalin dari terbang bareng, dapat schedule bareng, ya udah lucu nih gitu. Oh gitu ya. Mulai jadi ada interaksi itu ya. Iya. Mulainya, ya biasanya kayak gitu-gitu lah. Yang mulai yang perempuan tuh yang laki-laki. Yang laki biasanya. dong. Oh, gitu ya. Gitu ya. Kita mau duduk manis aja. Biasanya awal mulanya tuh seperti gimana tuh? Ya biasa basi. Contoh, saya kurang peka soalnya. Saya memang kurang peka dalam hal seperti itu. Ya biasa kayak misalkan landing nih, terus Mbak nanti pada mau kemana gitu. Terus mau makan ya makan, ya udah Mbak nanti gue ngubungin lo gimana, minta nomornya dong gitu. Ya basa-basi ya dari situ lah. Bukan basa-basi juga ya, cuman ya berawal dari situ sih biasanya. Kebanyakan seperti itu. Ya udah dari schedule makan bareng apa ya udah. Kalau lanjut ya lanjut, kalau enggak ya enggak. Kan kalau kata orang ini 5 hari ya nginep. Ada kan schedule 5 hari? Ada, itu domestik ada, internasional ada. Hari pertama nggak kenal,
Hari kedua. Hari pertama kenalan dong, kan kenalan ikutan ya, gitu. Jadi kita di dalam penerbangan itu kita ada apa namanya budayanya. Kalau kita mau Iya. kalau misalnya ketemu kaptennya, kayak ikutan ya, Iya. kayak gitu. Itu kayak macam sopan santunnya kayak gitu Iya, ya. culture-nya seperti itu. Ini dimulai dari hari pertama kenalan. Kenalan. Hari kedua suka. Ketiga jatuh cinta. Hari keempat Hari keempat ya lanjut WhatsApp, Oke. gitu. Hari kelima bye-bye. Pulang. Wah, ini memang cerita ini bagus banget digali karena saya punya kacamata ini sedikit berbeda. Saya nggak bisa melihat kacamata itu sedalam itu. Punya orang itu kadang-kadang mereka punya dapat cerita yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya kita di hari misalnya baru kenal 2 hari gitu sih, seberapa dalam biasanya mereka cuma chatting-chatting doang atau enggak gitu ya, cuman telepon-telepon atau bisa lebih lanjut atau ada yang terang-terangan, saya nggak tahu deh. Yang dimau oleh mereka itu apa biasanya? Apa ya pengalaman aku ya? Ya kalau misalkan kayak begitu-gitu tuh biasanya ya udah kelar nih schedule gitu, pulang nih masing-masing ke rumah masing-masing. Tapi udah save number biasanya kayak gitu. Nanti pulang ya dihubungin sama mereka misalkan, tapi ya emang pas schedule itu kita terbang bareng itu ya kita ngobrolnya nyambung, enak kayak begitu sih, kayak gitu-gitulah. Nanti dihubungin, dia ini apa motifnya nih? Pengen ngajakin Iya, pacaran maybe. atau mau ngajakin yang bersenang-senang Iya, atau apa tuh? aku nggak tahu sih ya. Oke. Cuman kalau pengalaman aku ya beberapa kali dan nggak sedikit juga yang berani minta nomor kita pada saat terbang bareng gitu. Yang buat berusaha ya buat ngedeketin, flirting kayak gitu-gitu, ngegoda-godain gitu biasa. Kayak gitu sih. Ya Tapi paling tujuannya apa? mau ngajak jalan mungkin after selesai schedule mau Kebanyakan kenal. tuh semua mau ngajakin jalan atau punya motivasi yang berbeda. Biasa laki-laki kan kita tahu sendiri ada yang motivasinya tuh, waduh, gua gimana caranya bisa dapet misalnya kayak gitu. Nah itu Captain deh yang jawab. Oh, bukan. Justru saya kita mau tanya dari sisi pramugarinya, ya kan, pengalaman pribadi. Saya punya cerita itu nggak banyak seperti yang saya bisa ngerasain, bisa ngeliat dengan sendiri gitu ya. Dengar cerita ada, karena kan lain-lain orang itu ngelihat pergaulannya seperti apa. Iya, beda-beda ya. Nah, makanya saya penasaran. Biasanya itu seperti apa sih? Apakah mereka motivasinya mau pacaran kah atau mereka... Ada yang motivasinya pacaran itu, cuman biasanya seperti ini. Jadi kayak udah kelar schedule nih, terus tiba-tiba dia hubungin kita, tapi kita tuh nggak respon back. Itu it means ya udah kita itu cuman sebatas ya kemarin schedule terbang aja, that's it. After that ya udah, gue nggak tertarik sama lo, ya kelar schedule, bye gitu. Gitu. Kayak gitu sih, kebanyakan kalau dari sisi ceweknya kayak gitu ya. Tapi kalau dari sisi mungkin kalau si kokpitnya ini ya emang suka, ya dia nyecer sih, maksudnya tetap berusaha seperti itu. Tapi ada kadang yang kalau dia udah dapat sign, oh gue ditolak nih, udah dia juga bye, udah kayak gitu aja sih. Bye gitu ya. Bye gitu aja. Aku punya experience itu yang mengarah ke sana. Jadi schedule 3 hari domestik, terbang bareng sama kapten senior kan. Terus biasa aja nih hari pertama, kenalan, salaman, nggak ada yang ini. Tahu-tahu pas landing masih siang kan itu, jadi kayak masih bisa jalan, masih bisa makan, satu set kru. Terus dia ngajakin keluar, ngajakin makan, and then aku mikir, oh mungkin makannya bareng-bareng sama satu set kru ya. Set kru semua Kan biasa ya seperti itu. Ternyata enggak, jadi dia bilang ke aku, enggak, kita berdua aja gitu. Aku langsung sadar motivasinya apa, udah tahu? nggak tahu ya. masih kayak Terus aku bilang dong ke dia, karena emang udah janjian sama anak-anak mbak-mbaknya yang lain tuh, udah janjian mau makan bareng, nanti makan seafood sama-sama gitu. Terus aku bilang, oh Captain kalau mau join aja nggak apa-apa. Kita emang mau makan bareng, tapi kalau berdua kayaknya nggak, Cap, soalnya aku udah janji sama yang lain gitu. Cara mengatasinya seperti itu. Terus dibilang, oh ya udah nggak apa-apa.
Hari kedua udah mulai risih sih. Jadi dia itu manggilnya udah mulai nyelek gitu. Ada ya. Ada. Oke. Tapi itu tuh perbandingannya 1 banding 1000 lah. Nah, itu sedikit banget. Ini pengalaman itu lah. Cuman ini iya. cerita kisah pengalaman mungkin untuk di sharing. Ya. Iya benar. Terus aku udah mulai risih dong di situ, and then aku minta di rolling ke belakang sama senior aku. Aku minta karena aku udah mulai nggak enak kerjanya di situ. Taunya pas aku minta di rolling ke belakang nggak dibolehin. Iya, jadi senior aku bilang gini, aduh Mbak maaf banget ya gitu, aku tuh nggak bisa berbuat banyak karena it depends on PIC pasti apa-apa. Jadi si captainnya ini bilang, saya nggak mau kalau Laura, maksudnya bilangin aku, dipindahin ke belakang. Pokoknya saya mau dia sampai hari ke-3. And that's the truth gitu, emang dia ngomong itu, dia ngomong seperti itu. Aku nggak ngada-ngada, nggak nambah-nambahin. Emang dia ngomong gitu ke senior aku. Terus aku mikir, oh ya udah deh nggak apa-apa, ngalah gitu ya. Aku mencoba, oh ya udah diem aja. Nah dari situ tuh euforia terbangnya udah mulai nggak enak. Jadi kayak dia tuh nggak minta minum, nggak minta makan sama sekali sama aku. Dia kayak diemin aku karena dia ngerasa aku nggak suka sama dia. Sampai akhirnya dia telepon, minta minum kan. Nah, ke belakang ke depan. Aku di depan. Itu memang sudah dari kepala cabin yang mengatur penempatannya kamu di depan atau di belakang? Udah diatur dari awal dan emang itu sesuai coach. Jadi dari yang paling senior ke paling junior itu urutannya sesuai kayak gitu. Dan aku emang kebetulan surfing di bisnis ya di depan kayak gitu. Ya biasanya kalau di bisnis tuh juga ikut surfing cockpit juga gitu kan? Iya pasti, pokoknya kalau kita di bisnis itu kita serve penumpang bisnis and then cockpit, kita assist cockpit yang di depan kayak gitu sih. Ya suruh kamu yang maju ke depan biasanya? Memang tugasnya dia atau memang biasanya itu kepala cabin yang tergantung. Jadi kalau misalkan aku lagi in touch ke penumpang, FAW-nya yang assist cockpit, kadang gantian. Kalau misalkan FAW-nya lagi ke penumpang atau ke cabin atau cek ke belakang, aku yang assist cockpit kayak begitu sih. Jadi saling bantu aja. Gitu ya. Terus akhirnya gimana tuh? Oh ya udah. Dia minta minum, terus pas aku kasih minumnya aku ke depan, dia marah ke aku. Jadi dia bilang kayak gini. Kamu kenapa minta di rolling ke belakang gitu? Emang saya ngapain kamu gitu kan? Omongan dia tuh seperti itu. Terus aku jadi ngerasa bukan gitu kok Cap gitu. Sebenarnya emang gara-gara aku risih kan. Cuman kan aku bilangnya ke dia, aku tuh lagi PMS. Nah alasan aku tuh itu. Jadi biar masuk akal lah gitu, biar logik. Saya soalnya lagi PMS Cap. Jadi saya minta di rolling ke belakang biar soalnya saya kalau saya boarding tuh perut saya sakit banget, aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh gitu. Tapi saya nggak mau kamu dipindahin ke belakang. Pokoknya kamu tuh harus sampai hari terakhir di depan sama saya, kata dia gitu kan. Terus aku kayak, oh ya udah iyain aja gitu. Terus yang menemani di depan terus ya. Iya. Ya mau gimana lagi kan, emang udah tugas kita gitu. Karena dari situ aja aku udah bisa nilai nih orang mudian banget gitu. Terus dia bilang gini, kamu nggak usah takut sama saya juga punya pacar kok, kata dia gitu kan. Lah terus dalam hati aku gitu kan, terus kenapa gitu. Terus dia kasih lihat foto pacar dia ke aku, dikasih lihat, ini pacar saya cantik kan, kata dia gitu. Iya Cap, cantik gitu. Aku udah nggak suka banget di situ. Jadi sebisa mungkin obrolan aku sama dia tuh aku kayak diam, iya, udah, jadi kayak nggak ada respon. Udah nggak ada respon karena aku udah bener-bener gedek sama dia. Tapi aku ya nggak bisa ngapa-ngapain sampai nunggu schedule itu selesai gitu. Iya, bener. Kayak gitu. Ya memang itu bisa dirasakan nih. Kalau misalnya kayak orang misalnya co-pilot ya gitu, kita terbang kalau misalnya kaptennya kurang begitu enak gitu ya, itu memang itu gak enak banget. Dan aku tuh ngejaga gimana caranya supaya
Euforia terbangnya itu tetap enak sampai hari terakhir. Oke. Gitu aja, aku ngejaga itu doang, makanya ya udah aku iyain dia aja deh gitu. Iya, Terserah, istilahnya kasarnya terserah lu deh mau ngapain gitu. Terus akhirnya gimana? Sampai hari kedua itu ini sih yang bikin aku makin gemes ya, makin gemes, kesel gitu. Jadi omongan dia itu sama aku tuh udah ngawur. Ngawur contohnya. Ya jadi ini udah agak. Ini kan sebenarnya ini pengalaman hidup. Mungkin kalau diceritakan ke orang, mungkin orang juga ini pengalaman. Iya benar. Jadi aku juga herannya gini. Aku tuh nggak pernah ngobrol sama dia yang bercanda itu enggak. Jadi sebatas aku surfing dia. Captain butuh apa gitu, mau minum, mau makan, atau gimana gitu, ngasih towel, iya, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ngobrol apa-apa, cuman aku nggak ngerti kenapa dia bisa assume aku mau, ya nggak tahu deh, aku nggak bisa ngomong itu ya, no comment, cuman karena dia ngomong gini, dia nanya-nanya tinggalnya di mana gitu. Aku kan di kokpit terus itu ya? Iya, jadi dia tuh bener-bener nahan aku lama di kokpit itu ya, ngajak aku ngobrol, tapi emang di situ penumpang aku sedikit banget sih. Jadi aku juga nggak ada alasan sama dia kan buat balik ke cabin cek penumpang atau apa. Soalnya banyak juga di belakang. Iya, terus dia ngomong nanya-nanya tinggalnya di mana. Aku kan di apartemen ya, kayak terus dia mulai nanya, oh iya kalau apartemen gitu berapaan? Apartemen kamu berapa? Kayak gitu-gitu. Aku udah apaan nih gitu, kayak dalam hati tuh kayak udah. Terus dia bilang, ini yang di bold sih, yang bener-bener aku freeze dan bukan sedikit shock sih. Dia ngomong gini, mau nggak apartnya saya bayarin gitu. Nah pas pertama kali dengar itu, aku nggak tahu ya, respon aku tuh bengong gitu loh. Jadi aku tuh bukannya jadi aku tuh bukannya marah atau aku tuh bukannya kayak langsung ngomong apa, enggak, aku tuh bengong. Jadi bener-bener bego. Iya, jadi bego, bengong gitu. Karena kayak maksudnya gitu, aku tuh belum nyampe, belum ngeh kalau dia itu ternyata mencoba melakukan mengajak ya. Iya, yang kayak begitu. Belum, nggak tahu. Gitu. Iya, aku tuh nggak ada mengarah ke sana soalnya pikiran aku tuh. Terus sampai dia bilang, ya saya bayarin ya, saya bayarin ya. Dia tuh ngotot banget. Aku sampai ya ampun gitu loh, dalam hati tuh kayak. Terus dia bilang, nanti landing saya langsung transfer, kata dia. Aku sebenarnya cara mengatasinya itu, aku tuh cengengesan aja, jadi kayak aku cuman bawa ketawa, terus aku bilang, nggak usah Cap, saya udah bayar gitu, apartemennya udah saya lunasin sama, aku tuh bilangnya gini, udah dilunasin sama pacar saya, aku gituin. Tapi dia tetap kayak, iya nggak apa-apa buat jajan kamu, kata dia gitu. Dia bilang gini, tapi ada syaratnya. Itu kan hari kedua ya, jadi kita itu masih ada hari ketiga buat nginep. Berapa hari schedule? 3 hari. Okay. Nah yang di situ tuh masih hari kedua. Terus dia bilang, ada syaratnya, kata dia. Nanti malam kamu ke kamar saya, kata dia gitu. Langsung belak-belakan ya? Jadi pas aku dengar di situ, aku langsung izin keluar. Aku langsung bilang, Cap, saya cek cabin dulu ya, udah hampir 30 menit gitu. Iya. Terus dia bilang, oh iya Ra gitu. Dia manggil aku tuh udah bukan Mbak lagi, tapi nama aku. Bener-bener Laura gitu. Aku keluar kokpit, aku nangis. Jadi aku nggak tahu kenapa pas aku buka pintu kokpit itu baru netes. Tapi soalnya pas di dalam itu tuh aku kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak mau marah dia PIC gue, schedule-nya masih ada besok, kayak begitu. Terus aku nangis, aku langsung masuk lavatory, toilet, langsung masuk toilet. Tapi senior aku udah ngeliat aku, jadi dia dan udah ngeliat aku nangis. Terus pas aku keluar ditanya sama dia kan, nah di situ tuh aku belum ceritain
Karena aku nggak tahu kenapa aku malu aja gitu kalau mau nyeritainnya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau diceritain juga itu bukan aib aku kan. Bukan. Aku mau nyeritain juga yang malu captainnya gitu, Iya, bukan iya, aku. iya, Tapi aku nggak ceritain. Akhirnya Aku pendem tuh. Akhirnya sampai hari ketiga dia masih nginepnya nggak ada terjadi apa-apa tuh. waktu dia nginep itu. nelfon ke kamar. Oh. Dia nelfon ke kamar. Tapi kan biasanya kan ada bareng berdua. Iya, aku tuh punya teman sekamar dan roommate aku tuh kan pas dia nelfon aku udah bilang duluan ke teman sekamar aku. Tapi kan nggak enak misalnya telepon nih, misalnya kita telepon, Mbak, masa dia ngangkat temennya yang satu Nah, lagi. itu dia makanya jadi si captainnya nelfon ke kamar, yang ngangkat tuh temen aku karena aku nggak mau ngangkat karena aku tahu yang nelfon tuh pasti captainnya. Dan aku bilang ke mbaknya, Mbak kalau misalnya saya dicariin, nanti bilang aja saya lagi mandi gitu atau lagi ngapain gitu. Oh iya Mbak, sampai itu teleponnya yang di hotel, itu teleponnya kita gantung. Jadi nggak kita Tutup. Iya, jadi biar dia nggak bisa nelfon ke kamar kan, karena kalau nggak gitu dia nelfon terus. Tapi dia nggak datang. Enggak lah, nggak mungkin berani. Nggak Nggak mungkin. Oh. Itu teleponnya kita gantung, and then besokannya hari terakhir nih, hari ketiga. Hari ketiga itu aku tuh kerja kayak udah lemas, kayak udah aduh, udah nggak semangat lah. Dan itu tuh kelihatan di semuanya, di senior aku, di rekan kerja aku yang lain tuh, sampai mereka tuh ngomong gini ke aku, Mbak, yang sabar ya, sabar, ini udah hari terakhir kok. Karena mereka juga tahu, karena itu tuh situasi saat itu tuh benar-benar kelihatan. Jadi si captain ini benar-benar menunjukkan ke semuanya. Marah. Iya, perilaku dia itu agak beda ke aku, itu kelihatan di semuanya. Terus aku kayak udah gitu, hari ketiga aku assist dia lagi. Aku udah hopeless, saya udah kayak ya udahlah, terserah dia mau ngomong apa gitu kan. Yang penting hari ini schedule kelar udah. Tapi sebenarnya aku masih sakit hati gitu, karena aku masih kayak belum pernah mengalami seperti itu kan, belum pernah. Ditawar. Iya, kasarnya dia mencoba melakukan transaksi ke aku shock kan, aku sakit hati. Dan sebenarnya aku ada niat mau bawa case itu ke kantor, tapi nggak jadi ya udah, case close aja deh. Yang penting dia nggak ada, selama dia nggak main tangan, selama dia nggak ada touch aku ngerasa ya udah gitu. Itu dosa-dosa. Colek-colek itu? Iya, dia manggil-manggil colek-colek kayak tangan, pinggang, kayak gitu-gitu sih. Iya, tapi udahlah, cuman gitu, nggak ekstrim ya. Iya, aku kayak udahlah, udah tua ini gitu. Akhirnya udah abis itu selesai, udah terima kasih Cap, cabut. Dia ada ngomong Enggak, jadi hari ketiga itu dia masih mencoba. Jadi aku nggak tahu kenapa dia tuh kekeh banget. Dia tuh bener-bener kekeh banget, Cap. Dia tanya lagi, habis schedule ini kamu kemana gitu. Kan pulang emang bareng, habis pulang bareng. enggak. Biasanya Enggak lah. Terus aku emang habis schedule itu cuti kan. Terus aku bilang ke dia mau ke Bali gitu. Ke Bali Cap gitu. Aku ngerasa aku tuh jawab pertanyaan dia tuh bener-bener sopan, bener-bener singkat ya. Apa yang dia tanya itu yang aku jawab. Nggak ada aku yang manja-manja, lenje-lenje tuh nggak ada. Tapi dia tuh nggak tahu kenapa kekeh banget kayak gitu. Terus dia bilang, oh nanti kalau cuti mau kemana? Ke Bali. Oh, ke Bali. Terus dia bilang, enggak, dia nggak ngomong gitu. Dia ngomong, udah punya bekal belum ke Bali? Masih tetap menawarkan ya? Iya, aku tuh bener-bener, dan nggak tahu ya, mungkin aku nggak nyampe atau apa. Aku nggak ngeh juga maksud dia bekal itu apa. Nggak ngeh sampai dia bilang akhirnya, iya buat jajan di Bali, kata dia, kayak begitu. Aku sampai udah mau ngejawabnya juga udah nggak ada semangat, kayak gitu, udah ya udah tuh. Namanya harga diri gitu ya. Iya, kayak udah gila ya nih orang kayak gitu, udah kayak gitu. Terus dia nggak ngotot banget, dia langsung ambil pulpen and then dia ambil kertas. Ini kamu catat nomor rekening gitu. Terus dia masuk lagi ke kokpit, terus itu aku buang. Nah karena kan itu udah landing terakhir tuh, aku mikir nanti landing cabut. Kita turun pesawat, nah post briefing
salaman, makasih, terus abis itu kelar, aku langsung cabut aja, bye. Ya udah dia bilang dia masih ngotot, masih kekeh. Tapi aku mikir ya udah terserah dia mau ngomong apa, yang penting schedule-nya udah selesai. Ya udah pas udah kelar schedule, dikasih nomor rekeningnya. enggak, kertasnya aku buang. Kertasnya aku buang. Itu kertasnya beneran aku buang. Jadi aku tuh bilang ke FA1 aku, Mas nanti landing gue cabut duluan ya. Jadi bener-bener setelah selesai security check, penumpang disembark, aku cabut duluan. Itu biasanya kan main tunggu-tungguan tuh ya kan Cap? Nah jadi kayak bener-bener yang dari belakang juga keluar. Aku enggak, aku turun, aku jalan duluan. Iya, karena FAW-nya juga udah Mbak, kamu duluan aja kayak gitu-gitu. Udah aku langsung cabut, aku kabur. Itu ada budaya loh. Kapten kalau ditinggal biasanya ngambek. Iya biasanya ada. Tapi aku semenjak kejadian itu, semenjak penerbangan itu, puji Tuhan aku nggak ada ketemu dia lagi sih. Oh, gitu. Nggak ada ketemu dia lagi di event di kantor, event itu mau terbang, aku nggak ada dapet schedule bareng sama dia lagi. Oh tapi dia ngubungin aku. Dapat nomor dari. Nah itu dia yang aku nggak habis pikir. Nah ya itu sih. Iya itu aku nggak habis pikir. Ya. Namanya di kantor gampang nyari data. Dia hubungin aku, dia WhatsApp aku. Nah pertama kali aku tahu itu nomornya, aku langsung blok. Langsung blok. Langsung aku blok. Coba lagi nggak dia telepon lagi pakai nomor lain? Enggak. Wah luar biasa. Ini cerita ini bagus banget, kita bisa dengar bagaimana nih kisahnya Mbak Laura ini ditawarkan satu unit apartemen. Wow luar biasa. Demi melakukan ML gitu ya. Luar biasa. Emang waktu itu dia ada menawarkan nominal uang atau enggak sih? Ada, dia tuh aku nggak tahu dia itu seperti itu ya, mungkin karena dia udah sering seperti itu atau motif dia apa, ke aku nggak ngerti juga. Dia menawarkan dan dia tuh to the point orangnya. Jadi dia tuh bener-bener ngomong ke aku frontal, ini loh gue ngasih lo ini loh gitu. Dia sebutin angka dan salahnya aku pada saat itu ya itu tadi, aku jatuhnya itu nge-freeze. Iya, jadi aku tuh nggak ngelawan dia ataupun aku nggak ngomong apa-apa ke dia tuh nggak tahu kenapa, mungkin karena aku mikir aku juga di situ baru banget terbang ya, jadi rasa takut aku tuh masih ada, masih junior banget kan, kayak masih istilahnya nyari-nyari zona aman lah gitu. Aku nggak mau macem-macem, nggak mau bikin ulah atau apa, nggak mau nyari musuh lah gitu. Terus ya udah dia. Tahu berapa nominalnya? Nggak apa-apa, pengen tahu aja. Iya pengen denger aja berapa. Jadi dia nunjukin sih. Jadi dia buka amplop, dia bilang, saya minta nomor kamu dong gitu. Terus aku kan nggak ngasih ya. Terus dia bilang, nanti jalan yuk kayak gitu-gitu. Aku ada hadiah buat kamu soalnya, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, hadiah apa ya Cap gitu. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, dia langsung buka amplop, dia tunjukin. Jadi itu tuh isinya dolar Singapura. Itu ada 5 lembar $1.000 Singapura. Oke, waduh. Berarti 2 digit ya? Dia hitung kan, 1, 2, 3, 4, 5. Mau nggak kata dia gitu, buat ini kamu. Hari keberapa ini? Itu hari ke-3 sebelum turun. Landing kedua itu kan hari ke-3 landing ya. Dia tunjukin itu, dia kayak terakhir, sebelum turun itu, last landing itu? Bukan last landing kan yang aku mau cuti itu yang dia tetap ngeh. Nah itu sebelum, itu landing kedua. Aku lagi assist dia, iya. Jaraknya jauh juga nih penerbangannya? Ya 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit maybe. Pekanbaru atau enggak? Iya, aku lupa. Ya udah dia tunjukin itu, ini buat kamu, ya buat kamu. Aku nggak mau, aku bener-bener say no. Enggak Cap, makasih gitu. Ya kalau aku hitung-hitung ya itu 50 juta. Wah, sih. Lumayan. Gede, lumayan itu. Sempet tergoda nggak di sana? Itu kan angka besar nih ya, lumayan ya. Enggak sih, aku nggak sempet tergoda. Karena
aku udah dari awal itu udah skeptis ke kaptennya ya, udah nggak suka. Istilahnya kalau hal-hal dia kasih kita gift seperti itu juga aku sering dapat gift dari penumpang. Iya, iya. Dan ya, iya, dan yang dikasih biasanya kalau penumpang itu kamu kerjanya bagus gitu, saya senang sama kamu. Terus dia kasih kita angpau, isinya juga ya dolar ya, sama seperti itu. Dan aku sama sekali nggak ada tertarik atau sempet tergoda sih pas dia nawarin aku amplop itu, nggak ada. Wah, luar biasa. Jadi ini cerita bagaimana seseorang pramugari yang mempertahankan integriti. Wow, luar biasa. Jadi martabat itu lebih penting daripada apapun ya. Iya, itu nomor satu dong. Oh ya, kalau sebelum saya tutup nih, boleh nggak saya tanya, apakah ada pesan-pesan buat orang yang lagi terbang ataupun buat orang yang akan melakukan seperti itu? Kalau kamu bisa ngomong, gimana sih buat orang-orangnya? Ada kali ya. Aku cuma mau bilang, ya buat pekerjaan yang seperti kita ini emang high risk banget ya, Captain juga tau lah gitu. Ya mungkin maybe culture-nya di Captain sama di aku dulu tuh ya berbeda. Cuman intinya satu aja sih, kalau dalam pekerjaan itu tergantung dari diri masing-masing ya. Beda-beda. Ya mungkin ada juga orang yang mungkin ditawarin seperti aku itu dia mau dan dia ambil. Itu it depends on you gitu. Ya kalau memang kamu suka sama suka ya terserah kamu gitu. Nah aku tuh enggak kan. Ya karena aku nggak suka diperlakukan seperti itu, aku benar-benar nggak terima sebenarnya. Cuman karena aku mikir kalau aku bawa ini, aku case-in ini kayak bakalan jadi panjang, aku nggak suka, aku nggak mau ribet, dan aku mikir ya udah kalau udah kelar flightnya juga case close kan, apa yang harus kita ribetin gitu. Jadi aku cuman mau bilang ke mbak-mbaknya yang di luar sana, apalagi biasanya masih baru-baru sih. Biasanya. Yes. Itu kayak kita tuh masih berapi-api, masih euforianya, aduh gila gue jadi pramugari nih. Terus kayak iya punya pacar pilot, ya kayak begitu. Tapi kalau misalkan yang udah tahun-tahun ketiga atau lebih tuh kayak udah biasa aja, ya udah gitu. Dijaga deh gitu, jangan sampai hal seperti itu membuat kamu terlena. Dan itu nanti bakalan jadi bumerang sih ke kamu, karena nama kamu itu kalau udah jelek in your company itu nggak bakalan bisa balik lagi. Betul. Jadi kita kan nggak tahu orangnya, namanya dia cerita ke siapa, dia ngomong ke siapa, ke temannya. Kan iya, jadi ya udah, itu aku cuman pesan itu aja sih, jaga nama baik deh. Mantap. Kalau buat orangnya yang melakukan mungkin aduh, aku nggak bisa di stopin kan, namanya laki-laki selalu ada yang kayak gitu ya. Iya sih, tapi cuman bisa nggak buat orang-orang yang seperti itu? Enggak, kalau Captain, dia pendapat Captain tuh laki-laki yang seperti itu seperti apa, saya gimana? Saya pernah ngeliat ya, mungkin ngeliat doang ya? Yang ngeliat, yang colek-colek pernah ya kan? Ngeliat ya? Ada. Yang itu pernah lihat, tapi kalau cerita-cerita kayak misalnya pacaran, yang enggak, saya jarang dengar yang kayak gitu. Makanya ini saya makanya itu 1:1000 sih sebenarnya kan, tadi aku udah bilang dari awal. Biasanya kan tahu diri, kalau udah level stop ya udah stop gitu. Enggak. Banyakan yang usaha atau yang stop? Kenapa? Banyakan yang usaha terus atau yang stop? Ya usaha sih, ya? usaha. Cuman karena mungkin dia tuh udah ngelihat akunya itu, aku tuh judes orangnya. Dan aku tuh udah sering banget kena tegor rekan kerja, senior, itu pada bilang semuanya aku tuh judes banget. Jadi mungkin nggak banyak, mungkin dari beberapa kokpit yang mencoba untuk mendekatin, tapi udah kayak ke-denied duluan. Jadi karena mungkin aku tuh orangnya juga cuek banget, judes ya, jadi nggak sering juga lah deket sama kayak gitu-gitu. Jadi guys, itulah video kita kali ini, semoga bisa menginspirasi dan buat kalian semua mungkin ini edukasi seputar penerbangan. Oke guys, sebelum saya tutup, Instagramnya apa ini Mbak? @laura_s. Oke. @laura_sd. Follow ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton.
Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di YouTube. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rote. Makasih. Bye. Bye. Tuh kan, banyak yang belum follow Instagram Captain Vincent kan? Ayo kita follow @VincentRaditya.